lagi bersama kami kakak-kakak dari mahasiswa Fakultas Teologi Weda Bakti. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas mengenai Allah menciptakan manusia. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dan bergoyang bersama. Panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, marilah kita menyiapkan hati kita, batin kita untuk memulai doa. Terlebih dahulu kita mengatupkan tangan kita masing-masing. Selanjutnya memejamkan mata kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas ramal kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, khususnya tema mengenai Allah menciptakan manusia. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami dan mengerti tentang ciptaan Allah, yakni kami sendiri, sehingga kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam kehidupan anak-anak, kami dapat memahami dan dapat mengasihi satu sama lain sebagai ciptaan di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga Engkau juga selalu menyertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi bersama dan juga kita sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Marilah kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai adik-adik,
kita bertemu lagi di dalam pertemuan yang kedua ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bacaan itu dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7, di mana di dalamnya itu dikatakan tentang ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adik-adik, ketika berbicara tentang Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam manusia, lalu akhirnya manusia itu menjadi hidup. Spontan, kakak teringat dengan permainan kakak di masa kecil, yaitu robot. Di usia kakak waktu itu, kakak mempunyai robot, itu namanya robot Power Rangers. Nah, pasti adik-adik di rumah hafal benar ya ketika kakak katakan tentang robot Power Rangers. Nah, tapi itu di masa kakak yang waktu itu masih di tahun-tahun 90-an lah. Beda dengan kalian saat ini. Kalian saat ini sudah ya tahun 2020, adik-adik. Pasti jauh sekali dengan usia kakak. Dan kakak yakin robot yang kalian punya di rumah itu pasti canggih-canggih ya. Lebih canggih dengan robot-robot yang diciptakan di era 90-an. Dan untuk adik-adik yang laki-laki, pasti permainan robot itu seperti Batman, ya kan? Kemudian juga ada Power Rangers, lain sebagainya. Lalu juga ada ya robot-robot lainnya yang sekarang lagi tenar-tenarnya di tahun 2020 ya. Atau ada yang punya robot Thanos ya. kalau adik-adik sering nonton Avengers ya, kalian bisa tahu itu bagaimana perang Thanos di dalam film Avengers itu. Nah, sebaliknya juga dengan adik-adik yang wanita, pasti permainan kalian itu ya beda dengan adik-adik yang laki-laki. Tentu kalian ya lebih pada boneka ya. Boneka itu misalnya boneka Barbie ya, boneka apa ya yang sekarang itu lagi tenar-tenar, boneka salju ya, boneka salju yang pernah difilmkan itu dibuat dari salju ya, lalu ada kepalanya, ada kakinya, kemudian ada hidungnya ya. Pasti kalian yang adik-adik yang wanita pasti ya suka untuk melihat penampilan boneka salju itu. Nah, memang boneka itu, kemudian robot itu diciptakan oleh manusia dan tujuannya ya misalnya robot itu untuk kalian, untuk bisa bermain dan lain sebagainya. Tapi manusia itu juga menciptakan robot ya, tujuannya juga untuk membantu kehidupan manusia ya. Misalnya apa? Robot yang canggih zaman saat ini itu kalau di Amerika itu juga sudah pernah menciptakan sebuah robot yang juga canggih, adik-adik. Tujuannya itu untuk militer, untuk membantu pasukan Amerika. Misalnya robot itu dilatih untuk atau diprogram untuk bagaimana bisa menembak ya, atau dilatih untuk bagaimana membantu tentara ya ketika mereka diserang oleh lawan. Itu dalam bidang militer. Kemudian robot itu juga ada dirancang untuk bagaimana robot itu bisa membantu kehidupan manusia. Misalnya membantu untuk memasak ya,
Ada robot yang diciptakan untuk menemani manusia untuk bisa memasak atau mungkin bisa mengetik atau lain sebagainya, bisa bekerja apapun yang sudah diprogramkan. Dan robot itu dari zaman ke zaman itu makin berkembang, makin canggih ya adik-adik. Dan tapi kualitasnya adik-adik, secanggih-canggih apapun ya robot itu diciptakan, tapi satu hal yaitu robot itu masih mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu apa adik-adik? Kelemahannya itu satu, bahwa robot itu meskipun dia diciptakan, tetapi dia masih membutuhkan energi. Energi itu apa? Energi yang diterima robot itu berupa arus, ya, arus listrik misalnya. Robot itu harus perlu dicas. Dia itu mempunyai masa waktu, ya. Aktivitasnya itu tidak seperti manusia, ya, beraktivitas terus, ya, tidak dibatasi. Tapi robot itu dibatasi dengan kekuatan, misalnya power casnya. Ya, kalau ada yang pakai baterai, diberikan waktu ya mungkin sehari, mungkin robot itu bisa beristirahat dan untuk dicas lagi. Nah, demikian bahwa secanggih apapun robot itu diciptakan, tetapi dia tidak mempunyai apa yang kita sebut sebagai nafas hidup. Tetap dia adalah robot. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, siapakah di antara kalian itu yang sudah menemukan sumber, ya, baik itu di berita atau dimanapun, entah itu di Google atau di mana, kalian mungkin sudah ada yang menemukan bahwa ada yang sudah menciptakan robot dan robot itu bisa hidup, ya, dia itu seperti manusia, bisa hidup selama-lamanya. Dia itu tidak perlu dicas lagi, tidak perlu digunakan baterai. Jadi dia itu sama seperti kita manusia. Nah, kalau adik-adik ada yang menemukan itu, coba nanti dimasukkan ke dalam kolom komentar. Kalau ada, wah, kakak langsung angkat jempol, ya. Berarti orang yang menciptakan itu sungguh hebat, ya. Bukan main, dia bisa menciptakan robot, lalu robot itu seperti kita manusia, bisa hidup, bisa mempunyai nafas kehidupan. Tapi sejauh ini bagi kakak rupanya belum ada, adik-adik. Belum ada orang yang sehebat apapun, dia itu bisa menciptakan robot lalu mempunyai kehidupan, diberikan nafas kehidupan. Nah, untuk itu pertanyaan kakak lebih lanjut lagi, nafas kehidupan itu sebenarnya itu kita terima dari siapa sebenarnya, adik-adik? Kalau toh manusia itu tidak bisa mempunyai kekuatan untuk memberikan sumber nafas kehidupan, lalu siapa? Nah, adik-adik, tadi dalam bacaan kita sudah dengarkan bahwa yang memberikan nafas kehidupan itu adalah Allah Bapa di surga, ya. Allah Bapa di surga, dia menciptakan kita manusia. Di situ diceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu. Allah Bapa di surga mengambil tanah lalu dibentuknya menjadi manusia. Namun manusia itu masih dalam bentuk belum hidup. Tapi dia akan hidup ketika Allah menghembuskan nafas itu ke dalam manusia. Maka seketika itu akhirnya manusia itu hidup, ya. Dia bisa bergerak, dia bisa bernyanyi, dia bisa makan, ya, bisa beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, jadi dia tidak perlu dicas, adik-adik, seperti robot. Yang kalau robot itu harus cas, tapi manusia itu tidak cas. Manusia itu paling
ya dia butuh waktu untuk istirahat, misalnya tidur siang atau istirahat malam, lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaan lebih lanjut lagi, kalau toh kita itu dibedakan dari robot, bahwa kita itu adalah manusia, lalu tujuannya untuk apa? Bahwa kita dihidupkan, kita menjadi manusia yang hidup, ya. Lalu kita tinggal di bumi ini. Tujuannya untuk apa, adik-adik? Selain bahwa kita ya saling membantu antar sama kita, tapi apa peran kita? Adik-adik, jadi kita kembali lagi ke dalam kisah penciptaan, bahwa ketika Allah Bapa di surga itu sudah menciptakan semua yang ada, baik itu menciptakan terang dan gelap, mulai menciptakan langit dan bumi, bintang, kemudian awan, kemudian menciptakan daratan, menciptakan lautan, lalu mulai menciptakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan itu juga menghasilkan ada buah tadi, kemudian ada juga sayur, adik-adik, ya, yang akhirnya nanti kita bisa makan sayur, makan buah dan sebagainya. Tuhan Allah itu juga akhirnya menciptakan hewan-hewan. Hewan-hewan itu ada yang di darat, juga ada yang di laut. Lalu ketika Tuhan sudah menciptakan semua itu, ya, akhirnya Tuhan itu berpikir, lalu siapa yang akhirnya harus menjaga alam ciptaan yang sudah Allah ciptakan itu? Dan Allah akhirnya berpikir bahwa dia ingin menciptakan orang itu dalam bentuk manusia yang serupa, segambar dengan Allah, yaitu adalah manusia. Dan Tuhan Allah menciptakan manusia pertama yang namanya itu Adam. Allah menciptakan dia, lalu tugasnya adalah menjaga, melindungi, dan merawat alam ciptaan ini. Nah, jadi itu bukan juga hanya sampai pada Adam, tetapi juga sampai kepada kita yang ada di sini. Dan adik-adik, sekarang ini kita pasti tahu bersama bahwa di negara kita, juga di negara-negara yang lain, lagi dilanda dengan wabah virus corona. Nah, adik-adik, kalau kita pikir bersama-sama bahwa wabah virus corona ini, nah, reaksi alam yang akhirnya memberikan virus itu mungkin diakibatkan oleh tindakan kita yang tidak menjaga alam ini. Mungkin kita membuang sampah sembarangan, atau kita menebang pohon sembarangan, atau lain sebagainya, sehingga akhirnya alam itu bereaksi, dan mungkin virus corona itu adalah salah. Nah, adik-adik, jadi kita sudah diberikan anugerah yaitu nafas kehidupan. Untuk itu kita bisa beraktivitas, kita diberikan sumber kekuatan, dan tujuannya adalah bagaimana apa yang sudah kita dapatkan ini itu kita gunakan untuk menjaga alam ciptaan ini, ya. Kita diajak untuk misalnya ketika ada sampah, kita tidak membuang sampah di sembarangan, atau misalnya ketika kita melihat ada teman-teman yang menggunakan, misalnya contoh sederhana, listrik yang dengan arus yang banyak, kita menasihati mereka agar jangan menggunakan itu arus terlalu banyak, ya, untuk menjaga sumber energi dalam kehidupan kita. Dan masih banyak hal-hal sederhana yang bisa kita buat, bisa kita sumbangkan untuk alam ciptaan ini. Untuk itu, adik-adik, sekian renungan yang boleh kita dalami saat ini. Sampai jumpa dalam kegiatan kita
selanjutnya. Hai. Terus adik-adik, setelah kita melewati berbagai kegiatan yang kita laksanakan, marilah kita sama-sama menyampaikan doa permohonan kita bagi para orang tua. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran para orang tua di tengah kami, telah melahirkan dan membesarkan kami semua. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka, menyertai mereka dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka, sehingga mereka selalu setia membimbing dan menuntun kami, sehingga kami selalu tekun dalam mengikutimu. Marilah kita mohon bagi anak-anak. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu menyertai anak-anak di seluruh dunia, sehingga mereka juga selalu diberkati, dilindungi dari segala cobaan maupun tantangan, sehingga mereka pun dengan berani dan terbuka untuk mengikutimu dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di gereja maupun di lingkungan masyarakat. Marilah kita mohon bagi gereja. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga dengan rahmat dan kasih-Mu Engkau selalu mendampingi dan menyertai para pemimpin gereja, sehingga mereka juga selalu terbuka dan berani untuk merangkul semua orang di seluruh dunia, khususnya anak-anak, sehingga mereka selalu mendekatkan diri kepadamu dan selalu setia dan tekun mengabdikan diri kepadamu. Marilah kita mohon. Adik-adik, marilah kita satukan segala doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah melewati kegiatan kita pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kakak mengajak kita semua berdoa bersama. Marilah adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala pernyataan-Mu dalam kegiatan kami pada hari ini. Kami juga mohon kepadamu, lindungilah kegiatan kami selanjutnya dan dimanapun kami berada, serta jauhlah kami dari segala penyakit dan rintangan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, demikianlah sudah rangkaian kegiatan pembinaan iman kita pada hari ini, dan sampai bertemu dalam kegiatan kita di pertemuan yang ketiga.